Bakteri yang terlihat bening dan jernih belum tentu berarti bebas dari mikroorganisme dan berbahaya loh. Di dalam air bisa ada bakteri yang tidak terlihat oleh mata manusia seperti E. coli dan mikroorganisme lain. Menurut mikroorganisme indikator kualitas air kelompok bakteri coliform, terutama coliform tinja seperti E. coli sering digunakan sebagai indikator pencemaran mikroba dari limbah tinja. Peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia Nomor 422 Tahun 2010 mengatakan bahwa jumlah E. coli atau total coliform dalam 100 ml air minum itu harus 0. Data lapangan memperlihatkan bahwa di sejumlah mata air lokal kadar coliform sangat tinggi. Misalnya pada penelitian di mata air Kumelembuai, Minahasa Selatan, kadar total coliform ditemukan antara 60 hingga 230 per 100 ml dan E. coli antara 11 hingga 211 per 100 ml. Mengapa ini berbahaya? Keberadaan E. coli atau coliform di air jernih menunjukkan potensi kontaminasi tinja manusia atau hewan yang bisa berarti ada patogen lain yang ikut terbawa virus, patozoa, bakteri, dan patogen. Bahkan strain tertentu E. coli bisa menyebabkan diare berat, kerusakan ginjal, dan komplikasi serius lainnya. Kuman indikator adalah bakteri yang digunakan sebagai penanda indikator adanya kontaminasi kotoran, terutama coliform tinja seperti E. coli. Coliform bukan hanya satu jenis bakteri, ada coliform fekal dari tinja manusia atau hewan dan non-fekal dari tanaman dan tanah. Keberadaan coliform fekal seperti E. coli menunjukkan kontaminasi dari limbah tinja. Dalam standar mikrobiologi air minum Indonesia, total coliform dan E. coli harus 0 menurut Permenkes. Penelitian di depot air minum isi ulang di Riau menunjukkan bahwa beberapa depot tercemar coliform meskipun tidak terkena E. coli. Metode deteksi yang sering digunakan adalah Most Probable Number atau MPN. Sebuah studi di Universitas Negeri Padang menemukan bahwa hanya 25% sampel air minum yang diuji sesuai baku mutu mikrobiologi tanpa coliform atau E. coli menggunakan metode MPN. Apa artinya untuk kita? Jika air jernih tapi positif pada uji coliform atau E. coli, artinya mungkin ada kontaminasi tinja dan potensi hadirnya patogen yang berbahaya. Indikator-indikator ini penting karena menghemat waktu dan biaya, lebih murah dan cepat menguji coliform daripada menguji sesuai patogen satu persatu, tapi tetap memberi gambaran risiko kesehatan. Di dalam pipa, sistem distribusi atau di permukaan keras yang bersentuhan dengan air, mikroba bisa membentuk biofilm, lapisan lendir yang menempel dan melindungi bakteri. Biofilm adalah komunitas mikroorganisme, bakteri hidup, bahan ekstraseluler seperti EPS, extracellular polymeric substance, yang menempel di permukaan basah. Biofilm ini bisa menjadi rumah permanen bagi bakteri patogen. Bakteri dalam biofilm lebih tahan terhadap disinfektan seperti klorin karena lapisan lendir melindungi mereka. Dalam model penelitian biofilm, sel aktif, sel mati, dan EPS membentuk struktur kompleks yang menghambat penetrasi senyawa disinfektan dan nutrien dari luar. Akibatnya, meskipun sistem pengolahan air sudah disterilkan, biofilm yang terbentuk dalam pipa bisa melepaskan bakteri ke aliran air, menimbulkan fluktuasi kontaminasi. Biofilm tidak hanya berbahaya dari aspek kesehatan, juga bisa mempercepat korosi pipa, menurunkan efisiensi aliran, dan menambah biaya pemeliharaan sistem distribusi air. Mengapa kita perlu khawatir? Karena biofilm bisa jadi sumber mencuci ulang bakteri patogen ke dalam aliran utama. Bahkan, setelah proses filtrasi atau disinfeksi, pipa yang sudah punya biofilm bisa menyamai ulang bakteri ke dalam air minum. Untuk menjaga kualitas air secara biologis,
Penting juga mempertahankan manajemen pipa, pembersihan berkala, dan metode disinfeksi yang bisa menembus biofilm. Tidak cukup hanya menyaring air untuk benar-benar aman, mikroba berbahaya harus dihilangkan atau dibunuh secara efektif. Berikut beberapa cara yang bisa diterapkan. Yang pertama ada disinfeksi atau pembasmian mikroba. Contohnya seperti rebusan, yaitu merebus air adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk membunuh bakteri, virus, dan protozoa. Kedua, klorin. Penggunaan klorin atau senyawa berbasis klor masih banyak dipakai di PDAM atau sistem pengolahan air rumah tangga. Standar mikrobiologi mengharuskan disinfeksi dan efektif untuk membunuh E. coli dan coliform. UV atau sinar ultraviolet. Cahaya UV sangat efektif dalam merusak DNA mikroorganisme, membuatnya tidak bisa bereproduksi. Yang kedua ada filtrasi. Filter fisik seperti saringan keramik, pasir, atau filter ultrafine bisa mengurangi jumlah bakteri, namun tidak selalu menghilangkan semua bakteri, apalagi virus atau protozoa kecil, terutama jika filter tidak dirawat dengan baik. Filter harus dikombinasikan dengan metode disinfeksi untuk memastikan mikroba patogen benar-benar hilang. Yang ketiga ada pengujian berkala. Penting untuk melakukan testing mikrobiologi air seperti uji MPN coliform atau E. coli secara rutin, terutama untuk rumah tangga yang menggunakan sumur mata air atau depot air isi ulang. Dari data penelitian, banyak tempat yang airnya terasa bersih, tetapi ternyata masih mengandung coliform ketika diuji. Yang terakhir ada perawatan sistem distribusi, yaitu membersihkan pipa secara berkala untuk mencegah pembentukan biofilm. Disinfeksi internal sistem distribusi atau flush klorin, pembersihan mekanis agar biofilm tidak menjadi sumber kontaminasi ulang.